Dari tadi ini belum di record ya, Bapak Ibu. Kok baru masuk notifikasinya di record? Masalah tadi, Bu. Oh baik, ya. Nah ini teks-teks yang termasuk surat-surat Am ini 7 ini. Meskipun ada juga yang memasukkan 1, 2, 3 Yohanes dan Injil Yohanes ke dalam tulisan-tulisan Yohanes. Bahkan ada yang memasukkan Wahyu juga ke dalam tulisan-tulisan Yohanes. Nah itu apa ya? Kayaknya itu preferensi ahli-ahli perjanjian baru Bapak Ibu. Tapi kalau saya sih ikut yang memasukkan 1, 2, 3 Yohanes ke dalam surat-surat Am atau surat-surat Katolik ini. Backgrounds-nya, teks-teks ini muncul di era yang lebih muda, yang lebih terkemudian, dalam konteks yang lebih berat bagi gereja mula-mula saat itu. Karena itulah dirasa ini penting untuk memelihara tradisi kerasulan. Jadi rasul itu kan waktu itu belum mikir soal sistem gerejawi. Mereka rasul-rasul itu belum punya masalah soal apa namanya itu di sistem-sistem atau pemerintahan gitu ya atau bagaimana struktur organisasi di apa namanya di gereja gitu karena waktu itu sih belum muncul gitu di zaman rasul sih waktu itu kan belum muncul belum ada masalahnya. Nah, kepada masalah-masalah yang kemudian muncul kemudian di gereja mula-mula dipakai tradisi rasuli dari masa lalu. Nah, itulah sebenarnya surat-surat. Tujuannya apa? Untuk memberikan penguatan bagi orang Kristen saat itu. Nah, masalahnya zaman para rasul itu sudah lewat gitu. Jadi ada gap waktu antara zaman rasul dengan zaman eh, jemaat yang menerima surat-surat Am ini. Nah, karena itulah kemudian ditulis teks berbentuk umum yang ditujukan kepada orang-orang Kristen secara general. Karena itulah tidak disebutkan jemaatnya, tapi yang disebut adalah pengirimnya. Kenapa? Karena sekali lagi, karena teks ini memang bertujuan untuk menggunakan wibawa rasuli di masa lalu untuk menyatakan sesuatu di masa ini. Gitu. Karena itu yang ditekankan itu siapa penulisnya. Maka ditulislah teks berbentuk umum yang ditujukan pada orang-orang Kristen secara general dengan menggunakan nama-nama rasul yang telah dikenal tanpa menyebut alamat yang dituju secara spesifik. Nah, surat Am ini mencakup berbagai topik. Surat Yakobus membahas tentang kehidupan praktis Kristen dan hubungan antara iman dan perbuatan. Surat Petrus berfokus pada dorongan bagi orang percaya yang dianiaya dan menekankan pentingnya kebajikan Kristen. Ketiga surat Yohanes itu membahas masalah kasih, kebenaran, dan perilaku etis. Nah, terakhir Yudas itu memperingatkan tentang guru-guru palsu dan mendorong orang-orang percaya untuk berjuang demi iman. Ini kalau saya satu-satu nanti terlalu lama Bapak Ibu, jadi intinya begitu ya. Nah, tema kunci dari Yakobus contohnya adalah iman dan perbuatan, lalu ujian dan pencobaan. Ini nanti Bapak Ibu lihat di WAOS, dibaca sendiri-sendiri nggih. Kalau maklum orang Jogja, Ibu. Jadi kalau kalau misalnya saya bahas satu-satu nanti kehabisan waktu kita untuk Q&A. Jadi ini intinya tema kuncinya. Lalu kemudian ini langsung aja ke kesimpulannya. Yakobus ini menawarkan hikmat yang tak lekang oleh waktu bagi orang percaya. Karena surat ini membahas tantangan praktis kehidupan Kristen. Surat ini menekankan kekuatan transformatif dari iman yang sejati, pentingnya perbuatan yang benar, dan perlunya kebijaksanaan dalam melampaui cobaan hidup. Nah, ini kadang-kadang dijadikan ini Yakobus ini pertentangkan dengan Roma yang ngomong bahwa keselamatan itu datang dari iman, sedangkan Yakobus bicara soal tindakan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ya denger ya bahwa Ya. Alkitabnya orang Kristen tuh nggak konsisten. Masa Roma ngomong keselamatan itu karena iman, tapi Yakobus ngomong keselamatan itu karena tindakan. Lalu yang mana yang benar? Orang Kristen biasanya bilang, oh dua-duanya benar. Jadi keselamatan itu ya iman ya tindakan. Sebentar, tentu saya tidak bukannya tidak setuju bahwa orang Kristen itu harus melakukan dua-duanya ya iman ya tindakan. Tapi itu tadi kita lihat Roma dan Yakobus itu punya konteks yang berbeda, punya masalah yang berbeda sehingga gitu ya, sehingga apa namanya instruksinya itu juga berbeda.
Kenapa? Karena di Roma itu mereka adalah orang-orang Kristen yang masih menekankan itu tadi, tindakan. Tindakan itu artinya adalah soal hukum Taurat gitu. Nah, di Yakobus itu berbeda masalahnya. Nah, karena itulah penulis Yakobus itu menekankan soal tindakan. Yang di Yakobus, jemaat yang dituju itu adalah orang-orang Kristen yang ngerasa wes yang penting beriman aja cukup. Ya sudahlah, yang penting kita nggak ngapa-ngapain aja, beriman pada Kristus sudah selamat. Nah gitu. Lalu kemudian diingatkan, ini loh kalian itu juga perlu tindakan. Karena iman itu harus mentransformasi hidup kita dan hidup kita harus melakukan tindakan gitu. Kenapa? Betul. Karena tantangannya udah beda. Karena Yesusnya nggak datang-datang nih gitu. Karena itu kita harus hidup sebagai orang Kristen. Kita harus hidup sebagai gereja. Gimana caranya? Nah itu. Jadi sekali lagi tantangannya udah beda. Masalahnya udah beda. Karena itu kemudian eh, akhirnya jadi apa namanya, isinya jadi beda. Bukan karena nggak konsisten gitu. Tapi juga tidak perlu buru-buru ngomong dua-duanya, meskipun juga nggak salah. Kalau soal keselamatan tuh ya iman itu kan perbuatan juga gitu. Saya lanjut ke 1 Petrus ya. Memang secara tradisional surat ini dikaitkan dengan Petrus, salah satu dari 12 Rasul Yesus. Ditulis kepada pembaca umum yang terdiri dari orang-orang percaya yang tersebar dan teraniaya. Jadi penganiayaan itu adalah tema utama atau konteks utama dari 1 Petrus. Karena itu 1 Petrus memberikan dorongan, nasihat, dan panduan praktis untuk menghidupi iman Kristen dalam menghadapi pencobaan dan tantangan. Nah ini 1 Petrus, ini tadi yang kemudian ya, jadi sekitar tahun 98 sampai 117 penerima surat ini kebanyakan orang Kristen bukan Yahudi dan orang percaya sedang mengalami cobaan termasuk pengucilan sosial dan penganiayaan. Karena itu tema-temanya adalah pengharapan yang hidup, kekudusan dan ketaatan, identitas dalam Kristus, ketertundukan dan penderitaan, perilaku orang Kristen dalam masyarakat ya, etika sosial, penggembalaan dan kepemimpinan. Dan ini kesimpulannya surat, oh sorry, ini 1 Petrus lalu kemudian ini 2 Petrus. Berfungsi sebagai surat pastoral yang membahas masalah-masalah dalam komunitas Kristen. Memperingatkan guru-guru palsu. Sebentar, kayaknya kok saya salah slide-nya. Nanti saya cek lagi ya Bapak Ibu ya sebelum saya bagikan. Tapi intinya surat 1 Petrus itu adalah bicara soal penganiayaan gitu, dan bagaimana orang Kristen itu harus punya etika sosial dalam kehidupannya sebagai sebuah gereja di tengah-tengah komunitas. 2 Petrus ini sama dikaitkan juga dengan Rasul Petrus. Yang dibahas adalah guru-guru palsu dan kepastian kedatangan Kristus kembali. Nah, ini penting kenapa? Karena itu tadi. Jadi mentalnya tuh udah beda. Karena kalau mental jemaat mula-mula yang awal itu mereka ngerasa bahwa Yesus tuh pasti datang. Karena itu dijuali semua barangnya. Nggak kerja lagi, yang dilakukan cuman hari-hari berkumpul, hari-hari berbagi roti, berbagi anggur. Udah nggak kerja, udah nggak mikirin rumah. Soalnya apa? Yesus datang. Yesus akan segera datang. Ternyata sampai berpuluh-puluh tahun kemudian ternyata kok nggak datang-datang. Nah, inilah di 2 Petrus yang ditekankan adalah pasti kok Yesus itu pasti datang. Nah, gitu. Salah satunya itu. Backgroundnya ini ditulis di pertengahan abad sorry di abad kedua, di antara ya 50 tahun pertama lah di abad kedua. Nah, surat ini ditujukan kepada kalayak luas umat Kristen dan berusaha mengatasi masalah-masalah pengajaran palsu. Para penerima surat ini disebut sebagai mereka yang karena kebenaran Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus telah menerima iman, gitu ya. Telah menerima iman. Lalu tema kuncinya ini pengetahuan dan kebajikan, transfigurasi. Oh, ini menarik juga. Jadi ini kita bisa lihat contoh salah satu teks apa ya yang bisa dikatakan intertekstual. Jadi satu teks dalam perjanjian baru yang menafsirkan teks lain. Nah, gitu. Jadi transfigurasi itu kan ada dalam Injil ya. Nah, itu dibahas oleh Petrus, surat-surat Petrus ini. Surat 2 Petrus ini menarik sekali. Peringatan guru-guru palsu, penghakiman Allah, dan
Ah, ini ngomongin soal hari Tuhan. Nah, di sini ini, apa, menarik bahwa hari Tuhan itu nggak kayak yang lagunya anak-anak itu loh, Bapak Ibu. Hari ini harinya Tuhan gitu ya, hari Senin, Selasa. Ini nggak ngomongin soal tiap hari-harinya Tuhan, tapi ini bicara soal parusia, bicara soal, apa, eskatologis gitu ya, bicara soal hari Tuhan yang akan datang gitu. Itu hari Tuhan. Jadi konsepnya hari Tuhan tuh kalau secara alkitabiah itu bukan semua hari-harinya Tuhan ya, tapi ngomongin soal, itu tadi eskatologis, sesuatu yang akan mengakhiri semuanya gitu, intinya begitu. Itu harinya Tuhan. Lalu Yudas, teks ini teks yang pendek tapi kuat dalam Perjanjian Baru. Teks ini secara tradisional dikaitkan dengan Yudas, saudara Yakobus, jadi bukan Yudas Yes. Iskariot ya, tapi Yudas saudara Yakobus, dan karena itu merupakan saudara tirinya Yesus, dianggap sebagai saudara tirinya Yesus. Tapi sekali lagi, itu secara tradisional dikaitkan. Tapi yang tadi saya bilang bahwa kemungkinan besar ini tuh ditulis setelah masa rasuli. Jadi para rasul sudah nggak ada. Yudas membahas isu-isu pengajaran palsu dan kemurtatan dalam komunitas Kristen, mendesak orang-orang percaya untuk berjuang demi iman dan tetap teguh dalam menghadapi tantangan. Background-nya ini Yudas berusaha untuk menguatkan pembacanya dalam pergumulan, menghadapi penyesak, lalu kemudian pengarang Yudas, ya ini menarik juga, melawan gnostikisme yang membuat segolongan orang Kristen merasa dirinya lebih rohani dan merendahkan sesamanya yang dianggap masih hidup dalam daging. Teks Yudas kemungkinan ditulis dan diedarkan sekitar tahun 100 Masehi. Yudas ditulis sebelum 2 Petrus. Jadi lebih tua kemungkinan. Tema kuncinya soal perjuangan iman, peringatan guru-guru palsu lagi, penghakiman Tuhan, pemeliharaan para kudus, dan membangun iman. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan dalam surat-surat Am ini bahwa surat-surat Am ini menawarkan nasihat praktis, ajaran etis, dan nasihat untuk kehidupan Kristen. Tidak seperti surat-surat Paulus yang seringkali ditujukan kepada gereja atau individu tertentu, surat Am memiliki cakupan yang lebih umum dan universal yang ditujukan kepada komunitas yang lebih luas. Nah, ini slide terakhir saya. Nah, Bapak Ibu mungkin yang bisa jadi karena terlalu banyak materinya saya nggak bisa menyimpulkan semuanya dalam satu kalimat gitu. Tapi dari Hmm. sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa Alkitab kita dari surat-surat ya, baik itu surat-surat Paulus maupun surat-surat umum, kita bisa lihat bahwa Alkitab kita itu pada dasarnya selalu berpihak. Alkitab kita itu bukan tulisan yang netral. Tapi teks Alkitab itu selalu berpihak, selalu menyatakan keberpihakannya, bahwa dia berpihak kepada yang lemah, dia berpihak kepada yang tertindas gitu ya. Dia berpihak kepada yang teraniaya. Alkitab kita itu berpihak kepada yang teraniaya. Itu menurut saya secara general itu begitu. Bahwa Alkitab kita itu bukan Alkitab yang netral. Alkitab kita bukan Alkitab yang diam, tapi Alkitab kita itu adalah Alkitab yang menunjukkan keberpihakan. Nah, karena itu nampaknya sekali lagi cocok ya dengan kondisi atau konteks kita berbangsa saat ini gitu. Tadi kayaknya saya dengar Bapak Ibu sebelum kelas dimulai ngomong soal bicara soal anak-anak yang mungkin PJJ gitu ya di Jogja juga, apalagi Jogja itu tidak luas Bapak Ibu, jadi kalau ada demo-demo begini itu juga sangat terdampak ya, dampaknya sangat langsung bisa dirasakan. Tapi apapun kondisi kita sekarang, sekali lagi Alkitab kita itu Alkitab yang berpihak. Karena itulah selayaknya gereja dan kita sebagai organisme di dalam organisasi gereja itu juga menyatakan keberpihakan kita. Keberpihakan kepada keadilan, keberpihakan kepada yang tertindas, keberpihakan kepada yang teraniaya dan yang terlindas gitu. Nah, itu akhir dari presentasi panjang saya. Semoga tidak membuat Bapak Ibu Saudara ketiduran ya. Terima kasih. Terima Ya, kasih Bu Yani. kita berikan aplaus buat Ibu Rere atau Ibu Rena yang sudah menyiapkan demikian bagus ya. Terima kasih Ibu Rena untuk pemaparannya.
kita tahu, jadi tahu ya bagaimana surat-surat Paulus dan surat umum ditulis, apa tujuannya, terus kita menarik kita tahu background Paulus. Lalu ternyata kita kalau membaca Alkitab tuh surat itu harus tahu konteksnya, dan kalau mau ditarik ke masa kini kita harus merekonstruksi. Tapi tadi dari Ibu katakan bahwa surat-surat itu semua ada keberpihakan kepada yang lemah, yang tertindas, sehingga makanya selalu relevan dengan sepanjang zaman ya. Jadi Alkitab 2000 tahun tapi masih relevan, ditarik sampai masa kini. Bapak Ibu, kita akan eh, masuk sesi tanya jawab, tetapi sebelumnya mari kita membuka eh, kamera untuk kita melakukan foto bersama. Mari, Bapak Ibu, kita buka kamera untuk difoto. Pak Edo yang akan memimpin. Mari Pak Edo. Oke, kita tunggu. Sudah. Yang bagus fotonya Pak Edo, nih sesinya luar biasa loh hari ini. Narasumber sama moderatornya sama-sama orang Jogja ini. Ya Iya, kan Bu? Iya. Oh, betul. ya, itu tergantung wajah kita masing-masing ya, Kak Step. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya ulangi 1, 2, 3 senyum. Oke, terima kasih. Pak Doli keren tuh fotonya. Page 2, satu page saja Pak atau dua Satu page? page saja, satu page saja Bu. Oh, udah cukup ya. Baik kalau gitu. Bapak Ibu, ada yang sudah bertanya lewat chat atau mau langsung ada yang bertanya open mic Di chat sudah ada dari Pak Dudi, Bu Yani. di chat? Nah, ini Pak Dudi ada, mungkin lebih baik Pak Dudi nanya langsung karena ini ada hubungannya dengan pertanyaan minggu lalu mengenai agree to disagree. Tapi kita membahas yang tema tema minggu ini ya, tema hari ini ya Pak Dodi, silakan langsung aja Pak ditanya. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Bapak. Ibu Pendeta, ini saya mau menanyakan yang mungkin masih ada kaitannya sama minggu lalu mengenai perselisihan di jemaat. Kalau yang minggu lalu kan saya angkat itu konteksnya kalau dalam hal masa kini adalah agree to disagree. Nah, kemudian kalau di surat Korintus 1 pasal 3, situasi agree to disagree itu terjadi lagi, terulang lagi, tapi lebih pada agree to disagree-nya para pengikut dari para imam, yaitu dari pengikutnya Rasul Paulus dan pengikutnya Apolos. Yang unik adalah Rasul Paulus tidak dalam tanda petik tidak mengcounter apa yang diajarkan oleh Apolos, tapi justru malah dia mengencourage apa yang diajarkan oleh Apolos. Nah, dalam hal ini kemudian keduanya itu kalau di surat Korintus sempat pergi dari Korintus, namun mereka tetap menjaga upaya yang baik agar jemaat di Korintus tidak pecah. Bahkan juga di suratnya Rasul Paulus menerangkan bahwa dia sudah berulang kali mengajak Apolos untuk kembali ke Korintus. Cuman Apolosnya masih belum ada waktu. Nah, dalam hal ini pertanyaan saya adalah, apakah ini benar suatu perkembangan tantangan jemaat mula-mula di saat itu, di mana suatu hal yang perselisihan itu bila disikapi dengan baik oleh para imamnya akan menjadikan suatu keuntungan bagi jemaatnya yang sedang berselisih. Kembali lagi kepada pola agree to disagree yang minggu lalu, Bu. Terima kasih, Bu. Saya langsung jawab aja boleh Bu Yani Iya, ya? iya, silakan. Nah,
begini Pak Dudi, pembacaan yang sangat detail dan sangat baik gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa yang di pasal 3 itu ada kaitannya juga dengan pasal 1, sebentar, ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kok aneh ya. Sebenarnya kan kayaknya kalau kita baca sekilas aja tuh, oh berarti ada 4 golongan nih di sini, di Korintus. Ada yang katanya golongannya Paulus, Apolos, Kefas, sama Kristus. Meskipun di pasal 3 ngomongin soal aku dari golongan Apolos dan Paulus. Tapi Paulus dan Apolos di pasal yang ketiga. Tapi di pasal yang satu tuh Paulus tuh nyebut ada 4. Apakah memang ada 4? Kalau kita lihat secara detail itu kan nggak imbang, Bapak Ibu. Coba lihat, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Nah, kalau kayak gini itu kan kayak kalau anak kecil yang ngomong itu loh, kalau Bapak Ibu dulu sempat nggak sih bertengkar waktu kecil, bapakku ini polisi, bapakku jenderal, terus akhirnya bapakku Tuhan gitu. Yang kayak gitu itu loh. Nah, itu kan kalau ngomongin soal aku Paulus, aku Apolos, aku Kefas sih masih masuk akal ya karena sama-sama penginjil zaman itu. Tapi kalau ada golongan yang ngomong aku Kristus, kan yo bubar. Kayak papaku Tuhan gitu. Selesai sudah. Nah, sebenarnya kalau ada golongan Kristus kan ya golongan paling benar toh itu, kan gitu. Nah, ini yang kita bisa lihat bahwa yang bisa dikritisi adalah ada yang salah ini kayaknya. Ada golongan yang merasa dirinya sebenarnya lebih lebih benar daripada yang lain. Yang golongan Kristus itu wes menangan itu pasti. Ya kan udah paling benar tuh orang dia bukan cuman Paulus, Apolos, Kefas tapi Kristus kok gitu. Nah, karena itulah kemudian ada teori yang menyebut, sekali lagi ini teori ya Pak Dudi ya, yang menyebut bahwa ada ada pemahaman gnostik ini salah satunya. Jadi pemahaman soal filsafat Yunani yang masuk ke jemaat Kristen dan juga termasuk Korintus juga yang membuat membuat jemaatnya itu merasa dirinya itu lebih kudus daripada yang lain, lebih benar daripada yang lain dan lebih Kristus daripada yang lain gitu. Nah, inilah yang jadi kalau sebenarnya yang diperangi oleh Paulus itu bukan cuman masalah rasul-rasul yang lain gitu, tapi ini yang merasa dirinya lebih benar daripada yang lain dan menyebut dirinya Kristus itu tadi. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya Bapak tadi, apakah ini adalah bentuk dari agree to disagree sehingga Paulus itu tidak tidak menentang ajarannya Apolos ya, tapi justru bilang aku yang menanam Apolos yang menyiram ya iya gitu. Jadi nampaknya Paulus itu menunjukkan meskipun dia nggak selalu akur-akur banget sama rasul yang lain ya atau sama penginjil yang lain kayak misalnya Barnabas yang kita bicarakan waktu di Kisah Para Rasul kemarin. Tapi itu tadi yang disebutkan oleh Paulus adalah bahwa Tuhan yang menumbuhkan. Bisa saja saya yang menanam, bisa saja Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi siapapun yang menanam dan menyiram kalau bukan Tuhan yang menumbuhkan, buat apa gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya Bapak adalah ini apakah ini bentuk agree to disagree? Ya iya gitu. Ya, makasih Bu. Yang Cukup penting ya, nggak Pak. pecah gitu ya Pak Dudi ya. Ya, Ya. Oke, sudah cukup Pak Dodi ya. ya Ya, Bu. terima Makasih. kasih Bu Rena. Ini bukan pertanyaan ada dari Bu Okta aja bahwa ternyata beliau ini guru sekolah minggu jadi baru tahu bahwa Saulus dan Paulus itu sebenarnya nama Paulus sejak awal. Padahal saya juga pernah 50 tahun lalu jadi sekolah minggu tahunya juga setelah bertobat namanya jadi Paulus ya itu. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, saya mau nanya sedikit, Bu Rena. Tadi itu ada, sepertinya kok saya nggak lihat surat 1-2 Timotius dan Titus itu surat pribadi atau kan itu juga mereka kan murid murid Paulus. Itu masuk ke surat Paulus juga nggak?
Itu masuknya ke yang disebut sebagai pseudo Paulus, Bu. Memang tidak saya masukkan, sebentar ya. Memang tidak saya masukkan karena itu masuknya biasanya disebut sebagai surat pseudo Paulus. Pseudo Paulus, baru Ya, dengar nama. pseudo Paulus. Ya. Jadi surat-surat yang sebentar. Surat-surat yang dipercaya sebagai apa namanya? Sebagai sesuai dengan teologinya Paulus gitu. Tapi Minum dulu sebentar. aja Bu Rena, minum dulu Bu. Maklum Bu, saya tuh lagi saya tuh dosen yang sedang cuti studi, jadi udah lama nggak ngajar, ngomong lama kok batuk-batuk. Kalau Hmm. 1 dan 2 Timotius dan Titus itu seringkali disebut, sekali lagi itu dimasukkan ke dalam surat-surat penggembalaan atau surat-surat pastoral yang dimasukkan ke dalam genre surat pseudo Paulus gitu. Jadi menunjukkan bahwa surat-surat ini dikaitkan dengan apa Rasul Paulus, tapi kepenulisannya itu masih diperdebatkan gitu intinya. Jadi tidak apa namanya ditulis dalam teologinya Rasul Paulus. Teologinya Rasul Paulus, ya karena itu disebut kalau kayak Timotius kan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus kepada Timotius kan gitu ya, atau kepada Titus. Memang kenapa kok nggak masuk ke dalam surat-surat Paulus? Karena ini itu tadi disebut sebagai pseudo Paulus. Setelah masanya, setelah masa hidupnya Paulus, tapi tidak jauh dari teologi Paulus gitu. Nah, khusus untuk 1 2 Timotius dan Titus itu disebut sebagai surat penggembalaan karena ditujukan kepada perorangan yang adalah gembala, yang adalah pastor dalam jemaatnya masing-masing. Gitu, Bu. Oh, jadi Oh, surat sorry. pribadi kepada Titus dan Timotius yang adalah gembala gitu. Iya, karena itu disebut sebagai surat pastoral atau surat Pastor. gembala. Ya. Baik, terima kasih Bu Rena. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Masih Ada ada waktu? resen Bu, Pak Hmm. Charles dan Kak Steph. Oh, maaf. Pak Oh Charles iya, dulu. Kak. Baik. Pak Charles, monggo Pak Charles, open KM. Silakan. Terima kasih Bu Yani. Selamat malam Bu Rena. Saya ada beberapa pertanyaan ini untuk Bu Rena. Saya tertarik dengan pribadinya Paulus. Paulus ini lahir di Tarsus, orang Yahudi asli, walaupun dia itu adalah diaspora Yahudi. Nama Yahudinya Saulus, sedangkan nama Yunaninya Paulus. Nah, yang jadi pertanyaan saya, pribadi Paulus ini, di Alkitab pun juga tidak disinggung. Apakah Paulus ini pernah menikah? Atau Paulus ini tidak menikah? Itu pribadi Paulus. Yang kedua, Paulus ini terakhir kita melihat bahwa dia ditahan di penjara Roma. Apakah Paulus mati di Roma dengan cara matinya itu yang bagaimana? Itu yang saya kelompokkan dalam pertanyaan pribadi Paulus. Yang kedua, surat Paulus kepada jemaat di Korintus itu ada 1 Korintus dan 2 Korintus. Tetapi ada teori yang mau mengatakan bahwa ternyata surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini mungkin ditulis lebih dari 2 surat kepada jemaat di Korintus. Itu bisa terlihat di dalam 1 Korintus 5 ayat 9. Kalau dalam Alkitab BIMK bahasa Indonesia masa kini ya, itu lebih jelas bahwa di dalam surat saya yang lalu saya memberitahukan kepadamu supaya jangan bergaul dengan orang cabul. Memang tadi Bu Rena sudah menyinggung bahwa surat Paulus itu memang ada 2 surat, tetapi mungkin ada surat-surat lain yang dijadikan satu, entah itu dijadikan satu dengan surat pertama Korintus atau 2 Korintus.
Tetapi juga tadi Bu Rena katakan bahwa ada juga surat dari jemaat di Korintus kepada Paulus juga hilang. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, apakah surat 3 Korintus dan 4 Korintus memang hilang ataukah disisipkan? Kalau hilang, apakah hilangnya bersamaan dengan, artinya sama riwayatnya dengan surat-surat jemaat di Korintus kepada Paulus? Mungkin itu saja dulu Bu Rena. Terima kasih banyak. Silakan Bu Rena. Ya, baik. Terima kasih Pak Charles pertanyaannya. Bagus sekali. Sejujurnya secara pribadi karena saya surat-surat Paulus ini saya tulis sejak S2, Pak Charles. Jadi S2 tesis saya Paulus, sekarang nulis disertasi saya juga disertasinya Paulus. Nah, kalau Bapak bertanya apakah Paulus itu pernah menikah atau tidak? Sejujurnya sebelum saya studi S3, saya akan mungkin lebih mudah menjawab ini. Sekarang justru karena saya nulis tentang Paulus, ini Bapak bertanya tentang satu subbab sendiri dari disertasi saya gitu. Dan yang kesimpulannya adalah nggak tahu juga gitu. Nah, jadi pertanyaan ini semakin lama saya studi bukannya semakin jelas, tapi semakin nggak jelas gitu. Jadi mohon maaf ya Pak. Jadi saya tidak akan lagi berani bilang iya atau tidak. Meskipun ada banyak sekali argumentasinya ya. Terutama di 1 Korintus 7 itu kan Paulus bilang sama seperti aku gitu. Kalau dia ngomong kepada yang single. Tapi yang single itu atau yang tidak menikah itu nggak selalu dia ngomong kepada yang perawan atau yang belum pernah menikah gitu. Tapi dia juga ngomong kepada orang yang single pasca marriage gitu, setelah perkawinan. Nah, karena itulah kemudian Paulus ini kalau ditanya, jadi gini, kalau ditanya apakah waktu menulis surat 1 Korintus itu Paulus single? Yes, kemungkinan besar iya. Tapi kalau pertanyaan Bapak adalah apakah Paulus pernah menikah atau belum? Apalagi ada pertanyaan juga, apakah Paulus ini homo ya atau LGBT? Wah, itu lebih kompleks lagi gitu. Jadi semakin lama belajar tentang Paulus atau tentang surat-suratnya, sejujurnya kalau saya akan semakin tidak berani memastikan, tapi ada sekali lagi ada berbagai argumentasi gitu ya. Kemungkinan ada yang bilang memang kemungkinan Paulus itu pernah menikah, kemungkinan cerai ya. Tapi ada juga kemungkinan dia kehilangan istri dan anaknya. Bahkan dia bilang istri dan anaknya itu dengan cara yang tragis. Ada yang bilang gitu, karena penginjilan. Jadi ada berbagai argumentasi Pak Charles. Tapi sekali lagi itu teori yang belum diterima seutuhnya. Kemungkinan-kemungkinan. Jadi kalau ditanya apakah Paulus pernah menikah? Kalau saya ya, mungkin pendeta lain atau ahli perjanjian baru berani menjawab, tapi kalau saya tidak berani memastikan. Tapi yang jelas ada berbagai argumentasi. Salah satu yang paling yang paling saya setujui adalah ya saat dia menulis dia single, ya dia single, sekali lagi dia tidak sedang terikat perkawinan, tapi kita tidak bisa memastikan sebelumnya, gitu. Mungkin dia duda. Gitu. Mungkin dia pernah menikah, entah cerai mati, entah cerai hidup, tapi ada kemungkinan dia pernah menikah. Ya, maaf saya hanya bisa memberikan kemungkinan saja, Pak Charles. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua soal surat-surat Paulus ya, terutama surat-surat di Korintus, betul. 1 Korintus 5 tadi itu ngomongin soal yang sudah kutuliskan kepadamu. Lalu di 1 Korintus 7 itu Paulus juga bilang dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Itu secara eksplisit kita bisa melihat bahwa sekali lagi ada korespondensi. Nah, kalau Bapak tanya apakah itu disisipkan, yang surat Paulus sebelumnya apakah itu disisipkan? Kemungkinan kok tidak. Ya, kalau yang surat sebelum 1 Korintus kemungkinan tidak disisipkan. Ya, sekali lagi teori ya Pak ya, teorinya adalah salah satunya adalah kemungkinan tidak disisipkan, tapi memang kita tidak punya, bukan hilang ya, tapi karena memang tidak dipelihara gitu, tidak disimpan
So simple. Karena buat gereja mula-mula waktu itu yang mereka pelihara, yang mereka karena saya pernah cerita nggak ya bagaimana cara gereja mula-mula menyimpan itu? Caranya adalah dengan di copy. Kan waktu itu belum ada teks ya, dan kertasnya juga kan nggak sebagus kertas kita ya, meskipun apa namanya buku tahun terbitan 70-an, 80-an itu kan masih oke karena kertasnya bagus, tintanya oke. Tapi kan zaman itu enggak ya. Kertasnya tidak kualitasnya tidak sebaik sekarang, tintanya juga tidak sebaik sekarang, sehingga bagaimana cara memeliharanya? Saya bilang tadi energinya itu terbatas. Karena apa? Karena mereka harus nyalin gitu. Karena mereka surat-surat itu tuh kenapa kok bisa sampai ke kita? Karena ada yang menyalin itu. Memelihara itu dengan cara disalin. Nah, jadi yang nggak dirasa kayaknya tidak penting atau tidak tidak bicara kepada seluruh gereja, kemudian tidak disalin. Nah, jadi istilah hilang di sini itu perlu saya luruskan gitu ya Pak Charles ya, bukan hilang kemudian gereja menghilangkan gitu kan, ada kan kadang-kadang gitu ya, ada yang bilang gereja itu menghilangkan. Kalau misalnya gereja itu mengakui Injil ini, gereja mengakui teks ini pasti mualaf semua, ada yang bilang gitu. Ini tuh nggak ngomongin soal itu, ini tuh ngomongin sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang alamiah, sesuatu yang natural. Kalau tidak dipelihara ya hilang gitu. Hilangnya tuh dalam hal itu. Hilang kenapa? Karena bagi jemaat waktu itu tuh itu nggak penting gitu. Itu tuh tidak penting untuk dipelihara, tidak sepenting yang kita terima sekarang untuk kehidupan kekristenan waktu itu gitu. Sekali lagi ini bicara sesuatu proses yang sangat natural dan alamiah menurut saya. Ini nggak ngomongin soal konspirasi Bapak, nggak ngomongin soal ini tuh gereja itu menyembunyikan, tidak. Itu adalah sesuatu yang alamiah saja, sesuatu yang natural aja gitu. Tapi kalau yang setelah 1 Korintus, nah itu teorinya adalah 2 Korintus itu terdiri dari beberapa surat. Ada yang bilang itu terdiri dari 2 surat, terdiri dari 3 surat, gitu. Seperti itu Pak Charles yang bisa saya jelaskan. Ya. Baik, terima kasih Bu Rena. Ya, meskipun ya maaf Pak Charles, saya juga kadang-kadang itu bertanya, saya tuh semakin kuliah kok semakin nggak pinter gitu ya. Jadi semakin nggak berani mengatakan sesuatu yang pasti gitu. Ini apa saya salah ya kuliah ini gitu. Ya, terima kasih Pak Iya. Charles, pertanyaannya luar biasa. Ya, baik, terima kasih Bu Rena, terima kasih Pak Charles pertanyaannya. Eh, ini Kak Steph tadi ini raise hand masih ini Kak Steph bisa ini mengajukan pertanyaannya. Yang lain aja Silakan. dulu Bu, soalnya waktunya tinggal 6 menit, mungkin yang lain ada Oh, pertanyaan. ada yang ngechat lagi. Yang ngechat kayaknya udah nggak ada, Pak. Atau Kak Steph sekalian memberikan pengumuman kalau nggak ada pertanyaan. Mungkin ada pengumuman untuk minggu depan. Iya, nanti pengumuman untuk yang Teotalk minggu depan kita akan ingatkan lagi untuk tanggal 7 September itu tentang Wahyu. Nanti dari Komisi Pelatihan akan sampaikan. Dari saya itu aja Bu, terima kasih banyak. Soalnya Bu Rena tadi jangan sampai ntar harus minum lagi, kasihan ya. Baik. Udah malam. Baiklah, karena Terasa. keterbatasan. Tapi nggak apa-apa Bu, sekalian pemanasan sebelum ngajar lagi kan nanti. Ya, makasih Pak. Itu menikah atau tidak menikahan gitu. Iya. Baiklah Bapak Ibu, karena kita sudah ada di penghujung acara webinar ini, saya mohon kepada Ibu Rena untuk memberikan closing statement, sekalian nanti menutup dalam doa. Ya, terima kasih. Mungkin saya ulangin yang tadi ya, Ibu ya, karena surat-surat itu menunjukkan bahwa iman Kristen atau komunitas Kristen itu selalu dalam sejarahnya tidak pernah ada dalam kondisi yang selalu baik-baik saja. Ada penindasan, ada penganiayaan, ada tantangan, ada onak duri yang harus dialami oleh gereja sejak mula-mula. Karena itulah jika saat ini sebagai sebuah gereja, baik secara organisasi maupun organisme, kita pun harus menghadapi gumul dan juang kita dalam kehidupan sehari-hari, itu bukan sesuatu yang baru sama sekali. Tapi poinnya adalah fokus kepada Kristus yang adalah gembala gereja kita. Gereja memang tidak sempurna, tapi kepala dari gereja ini adalah Kristus. Karena itu gereja tidak boleh diam, gereja tidak boleh netral, karena sejak awal gereja tidak pernah netral, dia selalu harus berpihak dan berpihaknya kepada keadilan.
Selamat bergereja dan selamat menunjukkan keberpihakan kita. Tuhan Ya, memberkati. terima Selamat kasih. malam. Amin. Terima kasih. Silahkan kita ditutup dalam doa, Ibu. Oh, saya juga yang menutup. Baik, mari Iya. kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di mana kami kembali berjumpa. Ada banyak materi, ada banyak hal yang kami pelajari malam hari ini berkaitan dengan surat-surat Paulus dan surat-surat umum atau surat-surat am. Tuhan, kami bersyukur karena malam ini kami kembali menyadari bahwa Engkau menggunakan manusia-manusia yang Kau pilih untuk menunjukkan keberpihakan-Mu, untuk menunjukkan keadilan-Mu, dan juga untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Karena itu Tuhan, kami sebagai warga negara, kami sebagai bagian dari gereja, baik gereja secara organisasi maupun organisme yang ada di tengah-tengah ketidakpastian, ada di tengah-tengah kekerasan dan keprihatinan yang saat ini sedang kami alami sebagai sebuah bangsa. Kami pun percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak meninggalkan Indonesia, Engkau juga tidak pernah meninggalkan gereja-Mu. Karena itu mampukan kami Tuhan sebagai pengikut-Mu, mampukan kami juga sebagai gereja untuk juga tidak netral, untuk tidak diam, tapi kami menyuarakan suara kenabian, suara kasih setiamu, dan suara pemulihan daripadamu. Ini kami Tuhan, ini permohonan kami, dan sungguh kami berdoa bagi pemulihan negeri ini. Kiranya Engkau lindungi semua rakyat Indonesia, baik yang mungkin besok di berbagai kota di Indonesia ada rencana untuk berdemo, maupun juga kami menyerahkan setiap aparat keamanan. Tuhan, jangan biarkan kondisi ini menjadi konflik horizontal, tapi kiranya mampukan kami untuk saling menjaga sebagai sesama rakyat Indonesia. Demikian pula kami serahkan para pemimpin kami, para pemerintah di negeri ini Tuhan, di pusat, di provinsi, setiap kabupaten dan kota. Tuhan, kiranya dengan keriuhan ini, Engkau menggunakan waktu ini untuk memanggil mereka berintrospeksi, agar mereka lebih bijak dalam mengambil keputusan, dalam berkomunikasi lisan, sehingga sungguh Tuhan, Indonesia menjadi lebih baik, dan kiranya Engkau lindungi Indonesia dari para pemimpin yang serakah, para pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Kami mungkin punya banyak keterbatasan Tuhan, dan punya banyak kekhawatiran, tapi sekali lagi kami percaya seperti Engkau mengepalai gereja, Engkau juga tidak pernah meninggalkan Indonesia. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rena untuk doanya. Terima kasih, Juga Bu terima Pendeta. kasih Terima kasih. sudah 2 minggu turut-turut jadi narasumber. Telah menganalisis Terima kasih, Pendeta. Amin. Ya. Terima kasih. Ya. Selamat malam.